Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kita masih di tema 8 ya nak, tentang daerah tempat tinggalku. Dan kita juga masih di subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 2. Marilah kita langsung masuk ke video pembelajarannya. Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali jika dilihat dari keseniannya yang berupa karya tari? Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya akan ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Kali ini, Dayu berlatih tari pendet. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah dan memiliki jenis tarian dan keunikan tersendiri. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah yang berbeda. Tarian apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lainnya adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, gerak tari itu dari suatu daerah berbeda-beda dengan daerah lainnya. Seperti ini, lihat yang ada di gambar, tari kecak dari Bali, tari merak dari Jawa Barat, tari kipas serumpun dari Sumatera Selatan, dan juga tari golek Yogyakarta. Berbeda-beda ya, setiap daerah punya keunikan masing-masing. Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan juga tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup panjang. Contohnya tari serimpi, sangopati, dan tari gambyong dari Jawa. Sekarang kita literasi bersama ya nak. Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sidimantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidimantra menasihati anaknya, namun Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tua pun dihabiskan, bahkan dia berani berutang kepada orang lain. Pada akhirnya Manik dikejar-kejar penagih hutang. Sidimantra tidak tega, hartanya sudah habis, tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat, Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidimantra segera bergegas untuk menemui naga Besuki di Gunung Agung. Sidimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga Besuki. Sidimantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Manik Angkeran. Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya ketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya. Manik Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa Sidimantra memperoleh harta dari naga Besuki. Manik Angkeran segera menemui naga Besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan oleh ayahnya. Naga Besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Manik Angkeran kepada naga Besuki. Aku sudah memberi ayahmu Sidimantra emas dan permata, apakah itu masih kurang? Kata naga Besuki sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu naga Besuki yang murah hati, mohon Manik Angkeran kepada naga Besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga Besuki.
Naga besuki akhirnya luluh. Dia mulai menggoyangkan ekornya. Manik angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga besuki. Dia segera memotong ekor naga besuki dengan pedang. Namun naga besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga manik angkeran terbakar menjadi abu. Sidimantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga besuki untuk menghidupkan kembali manik angkeran. Wahai naga besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku manik angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri, mohon Sidimantra. Aku akan menghidupkan manik angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Manik angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata naga besuki sambil menghela nafasnya. Baiklah naga besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Sidimantra. Akhirnya manik angkeran hidup kembali. Sidimantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Anak-anak, kita jawab pertanyaannya ya. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita yang berjudul Terjadinya Selat Bali. Tokoh-tokohnya yaitu Manik Angkeran, Sidimantra, dan juga Naga Besuki. Nomor 2, pada pembelajaran di subtema 1 kita telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan juga antagonis. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis dan apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat tidak baik atau jahat. Nomor 3, tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita yang berjudul Terjadinya Selat Bali. Pasti sudah tahu ya. Yang menjadi tokoh antagonis yaitu adalah Manik Angkeran. Nomor 4, tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita tersebut. Tadi tokoh protagonisnya atau tokoh yang baiknya yaitu adalah Sidimantra atau ayahnya dan juga Naga Besuki. Lanjut ya, Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya Dayu mengayuh sepeda perlahan, kemudian semakin lama semakin cepat. Nah, sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya yaitu gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Kamu telah mengenal tentang gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Nah, kita tulis bersama-sama ya. Yang pertama, gaya mengayuh mengakibatkan sepeda menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi arah gerak suatu benda. Ketiga, gaya mempengaruhi kecepatan suatu benda. Dan yang keempat, gaya dorong mengakibatkan meja menjadi bergerak. Nah, anak-anak, sekarang tugasnya kalian harus mencari gambar dan menempel gambar peristiwa gerakan benda seperti tugas yang ada di video ini ya. Nah, jadi anak-anak, itu adalah penjelasan beberapa latihan tugas kalian. Tapi latihan tugas yang wajib kalian kirimkan itu ada 2 ya nak. Yang pertama, menjawab tabel tentang jenis-jenis tarian dan asal daerahnya seperti ini. Ya, itu ada di buku tema ya nak. Dan yang kedua adalah kalian harus mengisi dan mencari gambar dulu nih. Boleh dari buku bekas, majalah bekas, atau koran juga boleh ya. Tentang gerak suatu benda, tempel di buku tema. Kalau memang tidak muat, boleh di buku tulis ya nak ya. Oke, baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat dimengerti. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.